Di sini gue bakal ngebahas apa sih yang harus dilakuin sama anak yang masih duduk di bangku SMA, ataupun buat mereka yang baru aja lulus tapi belum bisa nentuin apa yang harus mereka lakuin selanjutnya. Buat lo yang relate sama kondisi tersebut, mungkin video ini bakal ngebantu lo buat nentuin gimana arah lo selanjutnya. Di sini gua bukan bermaksud menggurui ataupun memposisikan diri sebagai mentor. Gua cuma pengen ngobrol nyantai di sini dan mengeluarkan sedikit opini gue terhadap masalah tersebut. Dengan harapan dari obrolan gue di sini kita bisa mengambil beberapa insight yang mungkin bisa bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Jadi, buat lo yang punya sisi kontra terhadap opini gue ataupun lo yang punya pendapat lain terhadap masalah tersebut, lo bisa tulis di kolom komentar. Kita bahas bareng di situ. Kenapa sih gue bahas usia SMA, kok bukan usia 20 ke atas, 25 ke atas, atau bahkan usia 30 ke atas? Banyak orang bilang usia SMA adalah usia baru menginjak dewasa. Dengan umur yang masih belasan atau yang baru menginjak usia 20-an, mereka belum terbiasa dalam berbagai macam hal. Semisal kayak planning jangka panjang, problem solving, atau sesimpel mengambil keputusan secara objektif. Jadi, apa sih yang bisa lo lakuin agar bisa mengupgrade diri lo, supaya di usia matang nanti lo bisa ngelakuin apa yang lo harus lakuin secara maksimal, dan lo udah terbiasa dengan hal tersebut. Di sini, gue bagi dalam 6 poin. Mungkin udah bukan rahasia umum lagi kalau ilmu time management itu sangat penting bagi seluruh kalangan, entah bagi yang berusia muda maupun yang sudah matang, dari pelajar hingga pekerja, bahkan buat mereka yang sudah sukses pun. Masing-masing dari golongan tersebut sangat memerlukan ilmu yang satu ini. Coba bayangin kalau dari kita semua nggak punya cara atau ilmu tersendiri dalam memanage waktu, terutama buat lo yang masih duduk di bangku SMA. Bukan tanpa alasan, kalau lo gak mau mulai habit manage waktu dari sekarang, coba bayangin betapa ribetnya lo memilih dan melakukan kesibukan lo nanti. Bagi lo yang belum terbiasa, lo bisa memulai sesimpel dari mengatur waktu belajar, sekolah, istirahat, main, ataupun aktivitas lo yang lain. Dunia ini singkat, lo hanya punya waktu 24 jam dalam sehari untuk melakukan aktivitas yang lo miliki. Coba bayangin kalau lo gak mulai habit manage waktu dari sekarang, mungkin lo bakal kesulitan buat milih apa yang harus lo lakuin dalam waktu tertentu. Yang pasti, kalau lo gak mau belajar time management dari sekarang, lo bakal kehilangan banyak banget kesempatan buat ngelakuin hal-hal yang seharusnya bisa lo lakuin, atau bahkan yang belum pernah lo lakuin sekalipun. Dengan perbandingan, lo sedikit ngeluarin effort buat aktivitas tambahan lo, tapi banyak benefit yang bisa lo dapetin dari aktivitas tambahan yang lo lakuin, daripada lo gak ngeluarin effort yang lebih, tapi yang pasti lo juga gak dapet apa-apa. Intinya pada poin ini, gue cuma mau bilang, keterampilan lo dalam manage waktu sangat berpengaruh pada keberlanjutan kehidupan lo. Poin ini juga gak kalah penting. Sebagian dari lo mungkin ada yang belum mengerti secara mendalam apa sih itu soft skill. Pada intinya soft skill itu adalah skill-skill yang kerap kali kita gunain dalam kegiatan kita sehari-hari. Contoh misal public speaking, storytelling, problem solving atau pemecahan masalah, berpikir kritis, kreatif, dan objektif. Dari semua hal yang gua sebutin tadi, mungkin sebagian dari kalian ada yang berpikir kalau hal tersebut itu gak terlalu penting. Kayak hal yang gak usah kita pelajari pun, kita udah bisa menguasai secara mudah. Tapi lo jangan salah, hal sesimpel itu pun, kalau lo gak mau belajar, lo gak bakalan bisa menguasai secara mendalam. Pada era saat ini, kalau lo sama sekali gak punya soft skill, lo bakal kesulitan banget buat maju. Misal kayak mencari relasi baru, membangun komunitas, bahkan lo bakal kesulitan buat mempelajari hard skill lo sendiri. Lo gak harus punya waktu dan tempat tertentu buat belajar skill-skill ini. Lo bisa banget mulai belajar dari kegiatan-kegiatan lo sehari-hari. Yang terpenting, lo harus pintar memilih.
insight mana yang bakal berguna buat lo dan mana yang harus lo eliminasi. Buat lo yang belum paham secara mendalam, apa sih perbedaan dari soft skill dan hard skill? Pada intinya, hard skill lebih menuju pada suatu bidang spesifik yang lo tekuni secara mendalam. Pada umumnya, hard skill ini dapat dipelajari dalam suatu kursus tertentu atau dalam suatu pendidikan formal. Yang pasti, dalam poin ini diperlukan seorang expert yang mengajari lo dalam mendalami bidang yang lo tekuni. Buat lo yang sampai sekarang masih belum tahu apa hard skill lo harus mulai belajar mengenal diri lo lebih dalam, apa minat bakat lo, dan di bidang mana yang kelihatannya lo punya potensi di situ. Kalau lo udah mulai nemu apa hard skill lo harus terus asah skill lo di bidang tersebut. Apapun bidang lo, kalau cara belajar dan pemahaman lo bener, bukan mustahil lo bisa grow up dari situ. Jangan sampai lo sepelein poin ini. Hard skill ini sangat berpengaruh banget buat karir lo mendatang. Apalagi buat lo yang masih SMA, skill ini pas banget dipelajari saat lo masih di usia sekarang. Kalau lo udah tahu di bidang mana lo punya potensi di situ, lo bakal lebih mudah buat nentuin gimana arah lo selanjutnya. Kayak lo mau kuliah di mana, jurusan apa, atau lo mau bangun karir di dunia pekerjaan apa. Yang terpenting, jangan sampai lo salah dalam mengenali diri lo sendiri. Lo harus tahu persis di bidang mana lo harus effort buat jadi expert di situ. Kalau mau ngomongin karir, poin satu ini harus gak boleh ketinggalan. Mungkin lo semua udah pada tahu kenapa relasi itu penting. Tapi, ini bukan hanya tentang memilih teman atau kenalan. Lo harus pintar ngebangun relasi yang berkualitas. Cari orang yang sefrekuensi sama lo. Lo harus pintar memilih orang yang bagaimana, yang pantas buat lo jadiin relasi. Minimal dari komunikasi yang udah lo bangun dengan orang tersebut. Ada benefit atau manfaat yang bisa lo ambil. Sekecil apapun itu, lo sendiri harus bisa menyaring secara bagus. Jangan sampai lo ngebangun komunikasi dengan orang yang salah. Lo gak harus ngeluarin effort yang lebih buat orang yang gak pantas buat lo jadiin relasi. Di sini bukan berarti gue nyuruh lo buat ngehindar dari orang yang udah lo kenal. Lo udah gede, gak ada lagi waktu buat welcome sama orang yang cuma mau main-main. Di sini gue gak nyuruh lo buat egois. Tapi di era sekarang, gak ada suatu hubungan relasi yang gak ngehasilin benefit satu sama lain. Lo harus pinter ngebangun lingkaran pertemanan yang dimana lo dan temen-temen lo bisa dapat benefit dari pertemanan tersebut. Itu sangat berpengaruh buat keberlangsungan hidup lo. Kalau lo udah bisa ngebangun relasi yang berkualitas, bukan mustahil kalau lo bisa lebih mudah buat sukses, atau malah lo bisa sukses bareng temen-temen lo. Mungkin pada poin ini ada dari kalian yang gak setuju sama gua. Sebagian dari lo mungkin mikir kalau olahraga itu cuma buang-buang waktu doang. Buat lo yang punya pikiran kayak gitu, lo masih bisa mengakuisisi mindset tersebut di usia lo yang masih prime sekarang. Tapi itu nggak berlaku kalau lo udah di usia matang, kayak di usia 25 ke atas, atau bahkan di atas kepala 3. Banyak dari mereka yang udah berada di usia matang, mereka nyesel karena nggak mau ngebangun habit olahraga dari muda. Usia 25 udah suka encok, jalan jauh dikit udah ngos-ngosan, atau bahkan udah ada yang punya kasus penyakit dalam, kayak jantung, kolesterol, atau penyakit-penyakit yang lain. Kalau lo emang gak mau atau gak punya body goals, seenggaknya lo harus punya habit olahraga. Gak harus olahraga yang berat, sesimpel jogging, home workout, atau olahraga-olahraga kecil lainnya. Kalau lo udah mau konsisten olahraga, apapun bidang olahraga lo, pasti ada perubahan fisik yang lo dapet. Kayak yang sebelumnya body fat lo udah agak berlebih jadi berkurang, wajah lo jadi lebih bergairah, atau postur badan lo yang jadi lebih tegap. Bukan cuma perubahan fisik, pola pikir lo pun juga bakal berubah. Mungkin dari yang sebelumnya lo mager-mageran jadi lebih produktif, pikiran lo yang jadi lebih jernih, atau lo jadi lebih confidence dalam kondisi apapun. Kalau lo udah mulai kelihatan perubahannya, lo bakal lebih semangat buat ngelanjutin habit olahraga lo. Atau bahkan buat lo yang sebelumnya gak punya body goals, lo jadi punya ambisi buat ngebangun badan yang lebih estetik lagi. Terlepas dari itu semua, pasti dari kita gak ada yang mau di usia pensiun nanti lo harus direpotkan dengan penyakit-penyakit yang bahkan sebelumnya lo gak pernah kepikiran. Di usia yang harusnya lo menikmati semua hasil jeripayah yang udah lo dapetin, lo malah sibuk sama penyakit yang lo alami. Jadi please,
mulai aja dulu. Percaya sama gue, gak ada ruginya sama sekali. Untuk poin yang satu ini, gue yakin banget dari lo semua pasti ada yang gak setuju sama gue. Bukan tanpa alasan, di era digitalisasi sekarang, banyak banget sumber-sumber ilmu yang bisa lo dapetin. Lo juga gak harus effort buat baca per halaman, per kalimat, ataupun per kata. Lo bisa belajar lewat dengerin podcast atau yang lain, atau lo bisa nonton video-video yang udah tersedia banyak di segala platform. Ditambah lagi, sekarang konten kreator edukasi udah banyak banget, entah itu di TikTok, Instagram, YouTube, atau platform yang lain. Lo tinggal milih. Tapi, buku tetaplah buku. Meskipun e-book udah banyak banget tersedia di internet, gua tetap saranin lo buat baca buku real. Bukan tanpa alasan, benefit yang bisa lo ambil dari baca buku itu sendiri banyak banget. Bukan hanya lo dapat ilmu dan informasi baru, lo bisa belajar fokus, teliti, dan cara berpikir yang berbeda. Hampir semua orang-orang sukses di luar sana mengakuisisi habit baca buku secara konsisten di dalam keseharian mereka. Mereka sendiri juga bilang kalau dengan rutin baca buku bisa membantu mereka buat ngeraih kesuksesan. Ini bukan bullshit, mereka sendiri yang udah bilang. Tinggal lo mau mulai kapan. Lo gak harus mulai dengan baca banyak buku. Cari buku yang basically lo udah tertarik dari awal buat ngebaca buku tersebut, atau enggak cari yang menurut lo isi dari buku tersebut cocok sama yang lo cari. Mulai dengan baca minimal per paragraf sehari, gak usah banyak-banyak dulu. Yang terpenting lo bisa nangkep benefit apa yang bisa lo ambil dari buku tersebut. Lakuin secara konsisten, banyak banget manfaat yang lo sebelumnya gak tahu.